Mari sinkronus kedua ini kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatannya ini lancar, bermanfaat dan menjadi bermanfaat untuk kita semua selaku tim TIP dan TIK. Ala niyatina sholihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kena ya nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya wa li jami'il muslimin. Acara selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini saya persiapan. Tadi saya sudah suaranya nggak jelas, Pak? Ya, belum. Oh, belum ya. Lagu Indonesia Raya. Instant hand sanitizer food grade aman digunakan untuk peralatan makan. Instant hand sanitizer food grade. Sudah bunyi belum, Mas? Sudah. Nah, kita Raya. Belum. Ya, saya ulangi lagi. Belum, Pak. Oke. Saya Bisa model apa? Ya, Arab dadi oke. Orang dua orang tak lewat ini gini. Lewat ini. Ada lewat ini. Hampir tinggi ya. Ini tiang jarang pakai. Dan yang Indonesia Raya merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami serahkan ke Pak Nailul Azmi untuk melanjutkan. Moga, Mas. Ya. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Musta'in, rekan kami, tim Inti Provinsi Jawa Tengah.
Sebelumnya kami perkenalan dulu. Halo, ini suara siapa ini? Suaranya Masih hilang, Bapak. Ya. Ya, perkenalkan dulu, saya baru bisa bergabung pada siang hari ini. Pada hari ini karena minggu kemarin, mohon maaf, saya ada tugas menjadi fasilitator bidang numerasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan ini alhamdulillah sudah pulang dalam keadaan sehat dan baru bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Ini perkenalkan, nama saya Nailul Azmi, guru Min 3 Brebes. Posisinya Min 3 Brebes ada kalau saya asli rumah dari Bumiayu. Bumiayu, wongnya ayu-ayu. Kecuali saya ini. Oke. Ini suaranya mantul ya Pak ya? Ya, apa ya? Kalau yang pertama tidak Pak, yang pertama tidak. Kemudian semoga pertemuan ini juga tidak. Ini sekilas kami untuk 2021 menjadi Fasprof numerasi MI PKB komponen 3, kemudian menjadi tim inti provinsi. Ada Microsoft Mi Expert 365 level 100, Google level 100, dan juga ini saya pernah bareng ini diklat sama peserta BIMTEK ini, diklat PPK sama siapa tuh, saya lihat di grupnya ada, mungkin di kelas ini atau bukan saya nggak tahu. Kemudian ada BIMTEK penyusulan soal HOTS, ada revolusi mental, ada diklat yang lain. Oke, itu sekilas perkenalan Bapak Ibu dari kami. Kemudian kita langsung ke materi, yaitu tentang agenda kita. Hari ini adalah ulasan materi dan refleksi terbimbing. Nah, ulasan materi itu nanti sudah ada ininya, standarnya dari sana dan harus kami sampaikan. Kemudian nanti refleksi terbimbing, nanti kami akan simulasikan untuk mengisi EDM. Kami akan simulasikan mengisi EDM sebagai bekal bagi Bapak Ibu tim inti kabupaten dalam melakukan pendampingan ke tim inti madrasah, khususnya kepada Bapak Ibu TIK tahun kemarin menjadi TIK dan tahun ini menjadi, insya Allah tidak begitu kesulitan. Namun untuk yang baru nanti kita akan belajar bersama. Oke, ini agenda kita. Kemudian tentang materi fasilitasi efektif, yang pertama kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, bentuk kegiatan fasilitasi, sikap mental dan fisik fasilitator, teknik memberikan umpan balik dalam kegiatan fasilitasi dan pembelajaran daring pada orang dewasa. Oke, sebelum masuk kami mohon Bapak Ibu untuk mematikan, untuk di mute ini yang masuk sehingga tidak mengganggu ya. Kami cek dulu siapa yang masih mute biar. Oke. Ini ada. Oke, nggak apa-apa. Oke. Dalam pembelajaran orang dewasa itu ada 5 asumsi pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada konsep diri orang dewasa, kesiapan belajar orang dewasa, pengalaman belajar orang dewasa, orientasi belajar orang dewasa, dan motivasi belajar. Motivasi belajar orang dewasa biasanya datang dari diri sendiri. Sudah barang tentu Bapak Ibu yang
mendaftar TIK ini bukan karena disuruh, tapi karena motivasi dari diri sendiri. Orientasi belajarnya dari perspektif pengetahuan yang tertunda menjadi penerapan yang segera. Oke. Tapi yang intinya adalah tentang motivasi, itu idealnya berasal dari diri sendiri. Insya Allah akan lebih efektif. Nah, bagaimana suasana belajar yang sesuai bagi orang dewasa? Yang jelas, karakteristik suasana belajar yang sesuai bagi orang dewasa ini yang pertama ada kumpulan yang aktif, suasananya saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, kemudian suasana penemuan diri, suasana keterbukaan, suasana mengakui kekhasan pribadi. Jadi nanti dalam belajar ada yang kreativitasnya, ada yang kreativitas seperti dalam mengerjakan LMS ini, prosentasenya beda-beda antara satu dengan yang lain. Itu menurut saya salah satu dari bentuk kekhasan pribadi. Ada yang sudah 50, ada yang masih 30, ada juga yang nyoba klik-klik-klik di bawahnya, dan itu nggak masalah. Silakan saja, karena kita di sini pembelajaran orang dewasa itu suasananya membenarkan perbedaan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Membolehkan keraguan dan sama-sama evaluasi diri dan evaluasi bersama. Itu suasana belajar yang sesuai untuk orang dewasa menurut pakar. Kemudian, apa fungsi fasilitator, apa fungsi TIK nanti ketika menjadi fasilitator di madrasah? Yang pertama, itu sudah barang tentu menjadi perencana pengalaman pembelajar, perencana pengalaman belajar. Nanti Bapak Ibu TIK akan melakukan perencanaan. Di kelas itu nanti membukanya jam 8, apa jam 10, apa jam 12. Nanti kita akan masuk ke sana. Itu fungsinya, fungsi pertama. Fungsi kedua, penyebar pengetahuan. Penyebar pengetahuan. Jadi diharapkan atau idealnya TIK ini lebih terampil dalam menguasai aplikasi EDM-RKAM. Idealnya. Jadi karena TIK ini nanti akan menjadi penyebar pengetahuan di level di bawahnya, yaitu di madrasah, dan juga sekaligus pelatih keterampilan. Jadi secara konseptual, Bapak Ibu secara teori saya lebih terampil dalam mengisi atau isi aplikasi EDM-RKAP. Ya, ada beberapa hambatan psikologis dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, belajar merupakan proses yang menyakitkan. Ya, dari zona nyaman menjadi harus target seperti Bapak Ibu. Prosentasenya kalau di bawah 50 itu agak deg-degan, tapi kalau udah di atas 50 ya lumayan lah, agak mending. Apalagi kalau nanti sudah 100% itu ada kebahagiaan tersendiri. Nah, itulah bahwa hambatan psikologis orang dewasa itu menyakitkan. Kemudian yang kedua, bagi orang dewasa inginnya tidak diajar tapi dimotivasi. Itu hambatan psikologis. Hambatan psikologis yang ketiga. Hambatan psikologis yang ketiga adalah mau belajar jika terkait dengan kebutuhannya. Ya, sudah barang karena kita butuh menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang EDM-RKAM.
maka kita akan termotivasi. Seperti sendiri mendaftar atau setelah ada pengumuman, ini saya pribadi langsung menghubungi silaturahmi ke madrasah yang menjadi sasaran RKAM tahun kemarin. Saya pengen mengenal aplikasinya, kemudian apa-apa saja yang terkait EDM RKAM. Kami pun mendownload file modul-modul terkait EDM RKAM, walaupun tahun kemarin, yang tahun 2020, ada beberapa kesamaan secara garis besar masih sama, namun ada sedikit perbedaan. Tapi itu bisa masih relevan untuk digunakan, dan bukan hanya download saja, saya pun di-print dan dibaca sampai beratus-ratus lembar, karena ini terkait dengan kebutuhan saya pribadi sebagai tim inti provinsi. Yang ketiga, merasa belajar hanya jika mengalami. Ini bagi Bapak Ibu TIK khususnya yang baru, ini mengikuti LMS ini ada kesulitan banyak, terutama yang baru. Ada hambatan karena belum mengalami langsung, belum bisa mengakses aplikasi EDM RKAM. Nah, ini hambatan psikologis juga bagi Bapak Ibu, terutama TIK yang baru dengan model fintech yang menggunakan LMS ini. Yang kelima, hambatan psikologisnya adalah belajar sangat khas dan individual. Ya, kita satu tim saja dengan Pak Mustain, dengan Pak Asik, itu aktivitasnya bisa berbeda-beda. Pak Mustain 100% duluan, saya baru kemarin 100%. Kalau Pak Mustain itu nilainya 90 sekian, 93 atau 97. Sedangkan saya sendiri orang baru itu lumayan lah, 79. Ini jadi belajar kita itu khas dan bersifat individual. Sumber belajar ada pada diri si pembelajar. Ya, ini tergantung dari kita, karena kita butuh, otomatis kita akan aktif mencari sumber dari manapun yang relevan. Yang ketujuh, hambatan psikologis, belajar sekaligus sebagai proses intelektual dan emosional. Ya, sebagai emosional sudah barang tentu ada rasa tersendiri, karena TIK ini tidak semua orang bisa menjadi TIK, begitu juga menjadi TIP dan yang lain. Satu kabupaten paling hanya 7, ada 8, ada beberapa. Kemudian proses intelektual sudah barang tentu Bapak Ibu kan membuka, mencari referensi yang terkait dengan hal yang dipelajari. Selain itu, hambatan psikologis, belajar merupakan hasil kerjasama. Nanti kita ada tim, namanya juga tim. Diperlukan kerjasama yang sinergi antara tim satu dengan yang lain. Kemudian nomor 9, belajar adalah proses evolusi. Ada perubahan. Untuk tahun kemarin modelnya sekarang daring. Dan belajar menjadi tidak bermakna manakala dianggap tidak hadir. Kemudian, bagaimana mental pembimbing atau fasilitator mendampingi madrasah atau melakukan bimbingan teknis kepada madrasah. Beberapa sikap mental yang perlu kita pahami. Yang pertama ada empati, ada wajar, respect, komitmen, mengakui kehadiran orang lain, membuka diri, tidak menggurui, tidak menjadi ahli, tidak memutus bicara, tidak berdebat, dan tidak diskriminatif. Itu sikap mental dari seorang pembimbing atau fasilitator.
Nah, ada beberapa hambatan fisik bagi orang dewasa. Yang pertama terkait penglihatan, terkait pendengaran. Nanti ketika Bapak Ibu TIK melakukan pendampingan di madrasah, barangkali anggota timnya yang menjadi peserta BIMTEK itu ada hambatan penglihatan, itu sudah barang tentu tidak diposisikan di paling belakang. Begitu juga guru, kami sebagai guru sehari-hari ada anak yang menggunakan kacamata, saya taruh di tempat duduk paling depan. Atau juga yang pendengarannya terganggu, ini yang tadinya jauh dari narasumber, maka diposisikan dekat dengan sumber suara. Nah, hambatan fisik bagi orang dewasa seperti ada tadi pendengaran, penglihatan, juga ada juga mungkin hal lain, ada hambatan fisik lain. Oke, sikap fisik pembimbing atau fasilitator. Nanti ketika melakukan pendampingan khususnya, ini teorinya teori masih luring, kita harus mengatasi hambatan fisik, variatif, bagaimana sikap tangan, sikap langkah, senyum kita, pakaian kita juga perlu diperhatikan. Terlalu berlebihan kurang bagus, kurang juga kurang bagus. Contohnya senyum, kebanyakan senyum nanti berbahaya, nggak pernah senyum juga kurang pas. Juga pakaian, nanti ketika menjadi TIK, pakaiannya paris, nanti peserta lebih fokus ke pakaiannya daripada apa yang disampaikan. Jadi yang wajar-wajar saja. Nanti metode, ada berbagai metode dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, tujuannya adalah membantu menata pengalaman masa lampau dan menambah pengetahuan dan keterampilan baru. Madrasah harapannya jadi awalnya yang tidak memahami konsep penganggaran, konsep EDM, konsep RKM menjadi tahu, kemudian keterampilan SDM, RKM yang tadinya tidak tahu, tidak terampil menjadi terampil. Karena ini tuntutan madrasah yang menjadi sasaran RKM harus terampil. Metodenya macam-macam, ada membaca, ada ceramah, ada diskusi, ada latihan partisipatif, ada studi kasus, dan lain sebagainya. Oke, ini tentang ulasan materi fasilitasi efektif. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah ulasan materi evaluasi diri madrasah. Nanti evaluasi diri madrasah ini berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, 8 standar nasional pendidikan itu mulai dari standar proses, standar isi, standar sartra, standar pembiayaan, nanti akan diolah menjadi 5 budaya mutu. Kalau kita, ini juga telah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, di mana BAN-SM juga memodifikasi 8 standar nasional pendidikan menjadi 4 komponen diakreditasi. Nah, begitu juga EDM RKM versi Kemenak ini, Kementerian Agama,
Ini dari 8 standar nasional pendidikan ini kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing budaya ini telah mengakomodasi 8 standar nasional pendidikan. Nah, kelima diantaranya, yang pertama budaya kedisiplinan bagi warga madrasah. Ini standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pengelolaan. Jadi 4 standar ini sudah masuk ke budaya kedisiplinan bagi warga madrasah. Kemudian ada juga yang kedua, budaya melakukan pengembangan diri bagi guru dan tenaga kependidikan. Ini yang masuk adalah standar PTK, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, budaya melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. Ini yang masuk adalah standar proses dan standar penilaian. Yang keempat, budaya madrasah menyediakan sarana belajar untuk guru dan siswa. Ini yang masuk adalah standar sarana dan prasarana. Dan yang kelima, budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Ini yang masuk adalah standar pembiayaan. Nah, itu sekilas tentang 8 standar nasional pendidikan dan 5 budaya mutu. Adapun tujuan dari EDM ini adalah yang pertama, menilai kinerja madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan madrasah. Yang ketiga, membantu menentukan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah. Yang keempat, menjadi acuan penyusunan rencana kerja madrasah dan rencana kerja dan anggaran madrasah. Itu tujuan dari EDM ini. Jadi sebelum madrasah menyusun RKAM harus masuk dulu ke mengisi EDM dulu. Dan proses penyusunan EDM sudah barang tentu harus melibatkan semua stakeholder yang ada di madrasah. Melibatkan komite, idealnya melibatkan komite dan juga membentuk tim. Kemudian apa saja manfaat dari EDM? Manfaat EDM yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kinerja atau peta mutu madrasah. Yang kedua, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dimiliki madrasah. 3, mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Yang keempat, mengetahui jenis kebutuhan yang diperlakukan untuk perbaikan mutu. Yang kelima, mengidentifikasi program kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja madrasah. Keenam, bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Yang ketujuh, bahan masukan penyusunan rensra RPJM, RKM. Yang ke-8, bahan penyusunan RKM. Dan ke-9 adalah bahan masukan perencanaan program kegiatan tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu tentang tujuan manfaat dan EDM, tujuan dan manfaat EDM. Instrumennya bentar. Ya, ini instrumen EDM. Jadi nanti sebelum lanjut ke aplikasi, madrasah harus
eh, menyelenggarakan kegiatan penyusunan EDM Erkam. Jadi tidak boleh hanya dikerjakan oleh seorang operator, boleh, atau hanya kepala madrasah juga tidak boleh, namun harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan semua komponen yang di madrasah. Nah, kalau ini insya Allah bisa dibaca, nanti kami akan simulasikan bagaimana cara mengisi EDM melalui aplikasi. Nanti kami akan share screen. Oh, maaf. Kami akan share screen tentang bagaimana mengisi EDM. Bapak Ibu, belum, Pak. Oke, Belum, Pak. Proses. Ya, proses. Ini aplikasi yang ada di madrasah, di tingkat madrasah. Oke, kami simulasikan sedikit. Ini nanti Ibu mendapatkan maaf di sini sinyalnya kurang bagus. Di sini sedang azan Bapak Ibu. Jepara belum ada, Mas Nain dulu. Mana? Sudah kelihatan Mas. Sudah. Sudah? Ya. Oke. Ini EDM. Jadi ketika bendahara masuk, kita ngisi EDM dulu. Tampilannya seperti ini, kita lihat di sebelah kiri ada EDM. Ini kita bisa buka tutup. Nanti Bapak Ibu akan mendapat username dan password untuk bisa masuk ke ini, ke Erkam latihan, ke menu Goib. Nanti pada saatnya akan diberikan. Biasanya password dan username-nya itu pakai nick biasanya. Dan di tingkat madrasah juga sama. Nanti emailnya juga email nick dari madrasah. Nah, setelah kita masuk EDM, kita ke bawah, sudah barang tentu kita sudah membaca pedoman EDM dan juga tentang teknis pengisian EDM. Nah, kita asumsikan sudah membaca, kita isi instrumen. Ini bagian dalamnya, jeroane EDM Bapak Ibu. Ini saya baru bisa mengakses kemarin sore karena seminggu kemarin di Lombok setelah pulang
istirahat sebentar, kami kemudian utak-utik di aplikasinya sehingga alhamdulillah bisa mengakses ke sini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan akun username dan password untuk masuk di latihan Erkam ini, silakan dimaksimalkan kreativitas Bapak Ibu sehingga bisa sampai ke sini. Nanti jika ada yang karena suatu hal belum bisa sampai sini, nanti bisa kami bantu. Nah, kemudian madrasah mengisi EDM. Ini yang pertama, kalau ini lihat sebelah kanan, ini ada yang biru. Ini karena sudah diisi semua. Karena yang sudah diisi semua, ada budaya kedisiplinan, ada budaya pengembangan diri, budaya proses pembelajaran, budaya sarpras, dan budaya pembiayaan. Ini karena sudah diisi, nanti warnanya biru. Warnanya biru. Tapi kalau belum diisi, warnanya masih putih biasa. Warnanya masih putih. Nah, kita contoh A1. Nanti ketika Bapak Ibu baru masuk, ininya masih putih semua. Nanti kalau sudah, ini kita ada namanya apa? Tombol atau bukan tombol ya, yang untuk upload file. Kalau kami kemarin nyoba itu setiap instrumen EDM nanti hasil scan-nya itu disimpan menggunakan nama file sesuai dengan ini. Sesuai dengan misal 1. Kita simpennya nama filenya A1. Ini hanya trik saja. Hanya trik saja untuk memudahkan madrasah mengupload bukti fisik sesuai dengan indikatornya. Nah, kalau kita kayak kemarin saya membuat filenya itu menggunakan nama filenya ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan seterusnya sampai E3. Nah, ini untuk menghindari dari tim inti madrasah bagi staf ketika mengupload publik. Nah, jadi menurut saya itu lebih efektif jika file bukti fisik itu disimpan menggunakan nama sesuai dengan indikator instrumen EDM itu sendiri. Ini contoh kami kemarin. Ada A1, ada A2, ada A3, A4, dan seterusnya. Ada C1, C2, C3, C4, sampai C7, ada D1, dan seterusnya. Jadi untuk bagi operator nanti mengupload, itu nama filenya disimpan sesuai dengan nomor indikator. Setelah upload, misal hanya upload saja, nanti madrasah, misal A1 baru upload, tapi deskripsinya belum, nanti warnanya merah. Jadi yang pertama harus upload, kemudian mengisi deskripsi, ada kolom deskripsi di sini, ringkasan deskripsi. Dalam menulis ringkasan deskripsi sesuai dengan ketentuan yang ada di tutorial di LMS ini, kemudian milih tingkat. Tingkat ini tidak hanya sesuai selera dari operator, namun ada ketentuannya. Contoh, ketika aspek disiplinan A1, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah, maka tingkat 4 ini adalah peserta yang mengikuti itu 90 sampai 100. Sedangkan yang tidak ikut itu ada keterangannya. Ini yang tingkat 3 90 sampai 100, tapi yang nggak ada keterangan. Ini mirip-mirip tapi beda sedikit. Makanya ketika memilih level ini tidak sesuai selera masing-masing
berdasarkan keadaan yang sebenarnya, harus objektif. Ada juga nanti level 2 atau tingkat 2. Ada juga tingkat 1 pesertanya kurang dari 70%. Nah, jadi nanti ketika operator sudah mengupload, kemudian menulis ringkasan deskripsi, kemudian menentukan tingkatnya, kita klik selanjutnya untuk bisa masuk ke indikator selanjutnya. Kayak gitu. Ini kami sudah nyoba kemarin sore sampai selesai, sampai E3. Pengalaman saya, jika bukti fisiknya sudah siap, itu sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam bisa selesai. Tapi bukti fisik ini merupakan hasil musyawarah dengan berbagai komponen yang ada di madrasah. Jadi kata kuncinya adalah melibatkan semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kondisi objektif madrasah, tidak berdasarkan subjektivitas dari operator yang ngisi. Kalau sudah selesai semua, nanti akan ada hasil EDM, ada skor butirnya. Ada skor butir. Nah, ini saya kemarin ngisinya hasil penilaian sendirinya itu pilih tingkat 4. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, nanti dalam realitanya ada yang tingkat 4, ada yang tingkat 3, ada yang 2, ada yang 1, macam-macam. Kalau ini karena kami contoh dan hanya pengen mengetahui secara teknis, jadi kami untuk memudahkan itu diisi level 4 semua hasil penilaian TPM-nya. Nah, ini skor buktir dan ini masuk di beberapa ujian ini, penilaian ini. Terus ada, kalau tidak keliru, ada 2 atau 3 ujian yang terkait dengan skor tertimbang ataupun skor kinerja pencapaian mutu. Itu ada beberapa. Dan dulu waktu kami mengerjakan ujian, saya sendiri membuat aplikasi sendiri menggunakan Excel. Aplikasi sendiri menggunakan Excel yang sudah saya share tadi di grup. Kesimpulan saya itu soalnya ada yang tidak ada jawabannya, ada juga yang jawabannya keliru. Insya Allah rumusnya valid, sudah melalui proses tirakat. Nah, maksudnya hasil analisa kami ke juknis EDM-nya. Nah, nanti ada skor kinerja pencapaian mutu. Ini juga di sebelah kiri. Ini karena kami ngisinya nomor 4 semua, jadi nilai kinerjanya 100. Nah, kategori kinerja ini skor aspek maupun skor kinerja pencapaian mutu ini berkisar dari 0 sampai 100 yang mencirikan tingkat pencapaian kinerja mutu madrasah. Nah, kategorinya akan kurang jika kurang dari 40 sampai 60, lebih baik atau baik jika 60 sampai 80 dan sangat baik jika di atas 80. Nah, ini ada juga beberapa soal yang bahas ini. Nah, ini sifatnya aplikatif, hanya untuk dikonsumsi madrasah dan nanti harus diekspor sebagai dokumen madrasah. Jadi bukan hanya di aplikasi sudah ada, bukan, tapi kita juga harus mendokumentasikan di madrasah. Madrasah perlu mendokumentasikan, baik itu dalam bentuk PDF maupun Excel. Ini kami contohkan ekspor ke PDF, tinggal klik saja.
Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu, skor kinerja pencapaian mutu. Nah, ini karena saya pilihnya tingkat 4 semua, jadi nilai 100 semua. Oke, ini perlu didokumentasikan, tinggal diunduh ataupun di print. Untuk ngeprint bisa pakai aplikasi tertentu yang langsung ke PDF ataupun ada bawaan dari laptop yang otomatis seperti Microsoft PDF. Nah, setelah dipetakan seperti ini, ada skor kinerja pencapaian mutu, selanjutnya adalah rekomendasi capaian. Nah, ini ada rekomendasi. Kalau tadi kita mengisi EDM-nya sesuai dan keadaan objektif, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, maka bunyi masing-masing. Untuk masing-masing madrasah beda. Ini ada rekomendasi oke. Ini nanti kita menceklis rekomendasi akan checklist sampai ke bawah sampai 8 standar nasional pendidikan sampai 8. Kalau ini kemarin saya ngechecklistnya sifatnya coba-coba, ngecek checklist. Setelah ngisi checklist mana yang prioritas, kemudian setelah ini, setelah selesai semua, di bawah ada tombol selanjutnya yaitu urutan skala prioritas. Jadi ada nanti di antara ini mana yang nomor 1? Boleh yang 1.1.13 dulu boleh. Intinya sesuai dengan harapan dari pemangku kepentingan yang ada di madrasah, itu yang sangat prioritas urutannya itu akan ditentukan. Jadi tidak boleh operator secara subjektif menentukan. Jadi harus melalui musyawarah. Itu idealnya Bapak Ibu. Walaupun dalam kenyataannya nanti bisa beda, namun dari KIPU TIP hanya menghimbau kepada madrasah agar pengisian EDMR ini melalui proses yang sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi setelah ini diisi, kita prioritas, rekomendasi kegiatan prioritas, maka selanjutnya adalah menentukan urutan skala prioritas. Misal yang pertama, ini dulu boleh, nomor 1. Nanti ada nomor-nomornya, sampai sejumlah dengan yang kita checklist. Nah, itu tentang EDM. Kemudian kita sudah approve hasil tim penjaminan mutu. Nanti kita setuju apa tidak. Ini karena kita sendiri ya, kita yang menolak ataupun yang menerima. Tapi dalam kenyataan di lapangan nanti akunnya masing-masing. Yang menolak itu hanya
kepala madrasah, begitu juga yang menerima, yang meng-approve, itu kepala madrasah akunnya. Namun karena ini adalah akun latihan, jadi kita bisa semuanya. Oke, ini sekilas tentang pengisian EDM. Kami juga kemarin sudah tentang ini kami sudah mencoba mengisi beberapa, tapi ini materi untuk pertemuan ke depan. Untuk pertemuan ke depan nanti kami akan, ini belum kami isi semua, baru 3. Yang penting kami sudah bisa teknis pengisiannya. Dari kita teknis pengisian, namun dari madrasah teknis pengisian harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu, barangkali. Halo Pak Muhajir, Assalamualaikum. Ketemu lagi Pak Muhajir. Waalaikumsalam Mas Nailul. Iya Pak, ketemu lagi Pak. Iya. Alhamdulillah, juga yang lain silakan. Barangkali ada suatu hal yang perlu dipertanyakan, kita dialog bersama. Di sini juga ada rekan kami, ada Pak Mustain. Jadi ketika kami tidak bisa menjawab, nanti akan dilengkapi oleh Pak Mustain. Monggo, silakan Bapak Ibu. Dialognya lewat WA, enggak apa-apa Mas Nailul. Iya. Ya, seperti tadi juga di jam pertama ada yang japri Pak. Aduh, mau tanya di forum nggak enak lah, mending japri aja ya ada. Jadi tergantung selera masing-masing. Khas Pak, memang betul khas. Oke. Oke, ya silakan. Dari sini ya Bapak. Pak Margono, Grobogan. Pak Margono. Oh, nggih, Pak Margono. Ya, sesi latihan itu kan butuh akun. Akunnya user ya, username. Ya. Itu akan berikan kapan itu kira-kira? Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Margono dari Grobogan. Ini akun latihan akan diberikan oleh admin pusat, nanti melalui kami ya, tim inti provinsi, nanti akan di-share atau akan ada pemberitahuan. Nanti mungkin setelah sesi ini Pak, hanya saja waktunya kami belum bisa menentukan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun untuk masuk di latihan Erkam. Umumnya itu menggunakan NIK umumnya. Jadi misal Bapak Ibu penasaran, ya bisa coba-coba dulu. Barangkali dari admin sudah mendaftarkan nick Bapak untuk jadi akun username, namun belum ada pemberitahuan, ya bisa jadi. Jadi biasanya menggunakan nick. Kalau nick kan angka unik ya, yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Begitu Pak Margono dari Grobogan. Ya. Tadi saya mencoba pakai nick itu tidak terdaftar itu. Oh iya. Jawabnya. Tapi belum Pak, belum jatuh. Oh iya, monggo Pak Mustain. Ya, bisa menambahkan Ya. Berdasarkan pengalaman kami. Bapak Ibu yang sudah menjadi TIK, saya yakin sudah bisa masuk di Erkam latihan. Tidak usah menunggu dari ya. Nah, kemudian untuk madrasah itu nanti memang akunnya diberikan TIK. Bisa enggak Bapak Ibu
yang sudah ada, misalnya Pak Margono kan juga dulu TIK hanya saja Iya, tapi juga tidak bisa masuk, Pak Mustahil. belum bisa ya. Iya. Ada yang sudah bisa masuk Pak Ibu yang TIK ini, yang TIK lama. Ada itu Pak Bina itu bisa masuk itu. Ya, saya juga sudah Tapi bisa role-nya masuk role dengan kabupaten, Pak. Oh gitu ya. Iya, kalau role untuk mencoba itu enggak bisa. Ya sama komentarnya tidak terdaftar ketika memasukkan nick. Admin kabupaten ya berarti ya, admin kabupaten. Mungkin Bapak Ibu ada solusi pinjam NSM madrasah Bapak Ibu yang mungkin ada yang dumi atau mungkin yang sungguhan, itu nanti coba ketika mendaftar itu kita klik daftar, kemudian kita masukkan nomor register NSM madrasah. Bapak Ibu bisa pinjam madrasah binaan atau misalnya Pak Muhajir bisa madrasahnya sendiri. Kemudian setelah register itu kan ada memasukkan data kepala madrasah. Kemudian NIK, kemudian password juga pakai NIK, kemudian bendahara, kemudian diisi nama, kemudian NIK-nya, password juga NIK. Nah, itu coba nanti kalau misalnya dicoba, Bapak Ibu juga sudah pengalaman, nanti ada minta untuk verifikasi email ya. Klik saja verifikasi email, kemudian request ya. Klik setelah verifikasi email, kemudian klik request ya, klik request. Ini coba Bapak Ibu minta NSM madrasah yang dekat dengan Bapak Ibu dicoba. Kalau saya menggunakan yang pernah saya masuk menggunakan madrasah Dumi yang tahun kemarin saya gunakan untuk latihan dan untuk mengerjakan beberapa soal kemarin juga saya menggunakan sebagian menggunakan yang Dumi yang kami coba saya praktekkan. Pak Mustain, saya infokan tadi saya juga sudah mencoba untuk NSM madrasah itu juga tidak bisa itu. Oh gitu ya. Ya gitu. Udah saya coba. Terima kasih. Ya. Ini masukan aja. Ya. Nanti saya tanyakan ke pusat. Kalau pengalaman saya ini coba saya buka saya buka rekam latihan. Kalau saya bisa buka rekam latihan, tapi munculnya yang kabupaten, Pak, bukan yang. Oh iya, coba. Ya. Ini sama-sama kita coba ya. Belum ada ya. Sudah bisa nampak belum, Bu? Sudah bisa nampak? Sudah bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa. Iya. Nah, ini saya masih bisa nih. Dan saya ini malah udah bener ya. Ya misalnya nih saya juga ini misalnya ya ini role kabupaten. Nah, mudah-mudahan ini saya punya banyak role ini. Banyak role.
Misalnya dari tim pusat ya, misalnya dari tim pusat. Ini kita tim pusat belum ini ya. Nah ini tim pusat. Jadi ketika saya mau memasukkan madrasah itu ya harus Bapak Ibu harus dimasukkan ke tim pusat dulu ya. Nah, kemudian saya cari yang saya buka yang rekam latihan menggunakan dummy. Share screen-nya nggak ada, Pak? Nggak kelihatan. Belum saya, Pak. Ini saya ganti yang dummy. Ini ada 2 orang yang masuk sama yang tidak bisa dibuka. Sudah kelihatan, Pak? Oke, Pak. Ya. Ini kami menggunakan madrasah dummy, Bapak Ibu ini. Nah, ini saya menggunakan Jepara 003. Ini saya menggunakan Jepara 003. Pada waktu latihan tahun kemarin saya juga menggunakan dummy ini. Ya. Memang permasalahannya gini Bapak Ibu, kalau NIK kita pernah kita gunakan untuk membuka rekam, maka ketika kita mau menggunakan dummy yang lain kita harus pinjam NIK milik istri atau milik anak Bapak Ibu. Ya sudah pernah dipakai untuk NIK membuka itu tidak bisa dibuka termasuk emailnya. Jadi email itu dan NIK itu pengalamannya sekali pakai. Pengalaman Mas Nail ini sudah bisa masuk role provinsi belum? Atau role pusat belum? Jadi kami ini Pak, masuknya bisa mengakses kabupaten dan madrasah karena kami tim provinsi ya bisa. Ya. Bisa mengakses kabupaten sama role madrasah ya. Oh gitu ya. Berarti madrasah yang min sungguhnya ya. Ya, min sungguhnya. Itu pakai NIK-nya jenengan atau Pak Kepala Min yang asli? Jadi ketika kita login pakai nick kita, kemudian nanti kita pilih tambah role. Tambah role itu kita bisa menambahkan email lain Pak. Betul. Jadi ya pakai email lain. Nanti loginnya pakai NSM plus 0001 0002. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau 001 itu Pak Kepala. Kalau 002 itu bendahara. Betul. Bendahara. Jadi NIK-nya sendiri terus ditambah 01 gitu ya Pak ya? Jadi di role itu kami nambah kepala kemudian ganti email. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya harus menyiapkan 3 email untuk bisa. Ya, karena satu email itu
hanya sekali pakai, harus sekali pakai. Iya, betul. Ya, jadi sekali pakai, nik juga sekali pakai, kan juga sekali pakai. Jadi silakan Bapak Ibu TIK yang sudah punya role kabupaten, mungkin bisa menggunakan SMM madrasah tertentu atau madrasah Dumi atau pakai 001 ya Mas ya, 001 dan 002. Ya. Ini cara pengalaman saja, karena juga sudah itu saja. Yang penting Bapak Ibu TIK untuk bisa masuk latihan rekam ini ya, dengan mencoba yang penting kalau misalnya NIK sudah pernah dipakai, kita masuk lagi itu harus menggunakan NIK ya, Pak. Saya ini kan masuk rekam 2 Pak. Saya yang pertama kalau NIK saya asli, saya langsung menjadi orang pusat. Saya bisa menambah role kepala madrasah, menjadi role staf, bisa bahkan bisa menambah role kabupaten. Kemudian yang kedua, saya mencoba dengan buka rekam lagi, tapi syaratnya jangan pakai yang lama, Pak. Harus pinjam nicknya istri atau nicknya anak. Dan emailnya juga sama, emailnya juga harus beda, jangan email yang sama seperti kemarin. Itu aja pengalamannya, jadi nanti sambil saya sharing ke pusat, ke Mas Wahyu. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pengalaman yang sudah bisa masuk, Bapak Ibu yang sudah menjadi TIK, nanti informasinya sama-sama kita sharing di grup. Gitu ya, Pak. Ya Pak. Ya. Ya, tambahan lagi, ini untuk saya kan bisa masuk menggunakan NIK, tapi NIK-nya misal belum didaftarkan sama admin pusat ya nggak bisa. Kan? Jadi nanti ada pemberitahuan dari admin pusat yang mungkin lewat kami tim di provinsi bahwa NIK dari masing-masing tik bisa untuk login ya, nanti akan kami sampaikan. Jadi waktu awal pelatihan NIK saya pun belum bisa untuk login, namun setelah ada pengumuman dari admin pusat bahwa NIK-nya sudah bisa untuk latihan, kami baru bisa. Walaupun iya, untuk tip lain memang waktu saya belum bisa, ada yang sudah bisa, ada. Itu karena tahun sebelumnya juga menjadi tim inti provinsi. Nah, saya yang baru ya menunggu diberitahu, menunggu didaftarkan lah, katakan seperti itu. Jadi kesimpulan Bapak Ibu yang TIK baru mungkin menunggu informasi seperti Mas Nailul, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi TIK ya, mungkin ada yang sudah bisa masuk ya. Dicoba aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, saya izin share screen ya Pak, tentang nanti jika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun user sama password, untuk bagaimana caranya menambah. Ini dari kami kemarin, kita dari madrasah seperti ini, kemudian mencari boleh sembarang, menurut saya boleh sembarang karena ini latihan. Misal ini ada min ini min 1 jelas ada 2, misal kita asal ngeklik saja.
Ini seperti ini. Kemudian ini madrasah mana ini? Sukoharjo. Bendahara Kabupatennya Sukoharjo. Bentar. Karena examnya kita copy di sini. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengakses ke madrasah, menukik ke madrasah, sehingga ketika nanti Bapak Ibu TIK ke madrasah sudah punya gambaran tentang aplikasi. Nah, kemarin kami blok dulu untuk menggunakan pakai akun dummy mana. Misal ini min 1 Cilacap, saya blok untuk memudahkan. Kemudian tambah, kita pilih role-nya. Pak Muhajir. Tolong di-mute Pak Muhajir. Setelah kita menambahkan, kita simpan. Nah, seperti ini, nambah, kemudian edit. Maaf. Ini kemarin yang kami lakukan sehingga bisa masuk ke madrasah. Ini akun saya keluar dulu. Ya, ini login sudah sukses. Nah, nanti ketika ada verifikasi email seperti ini, kita ganti email, pakai email kita sendiri. Email kita sendiri, kemudian request kode, nanti di email masuk. Ini coba barangkali masih bisa, barangkali punya saya masih bisa. Tapi yang jelas ini udah pernah didaftarkan, tapi barangkali bisa. Nah, ini kalau email yang sudah digunakan akan muncul kayak gini. Sebelah kanan atas email sudah digunakan. Jadi Bapak Ibu menggunakan email. Nah, kalau emailnya belum digunakan, nanti bisa login ke email, kemudian di Gmail. Maaf, di kami sinyalnya agak lambat.
Nah, intinya nanti masuk ke email ada kodenya di paste di sini, nanti verifikasi. Nanti Bapak Ibu bisa masuk meneruskan. Kayak gitu Bapak Ibu tentang pemanfaatan akun. Jadi kita bisa masuk ke madrasah, kita bisa mensimulasikan sendiri cara pengisian EDM, RKM. Kami alhamdulillah kemarin sudah nyoba bagaimana teknis pengisian EDM, kemudian teknis pengisian RKM. Nah, ini langkah-langkah. Jadi ketika ini ganti email harus email yang baru. Tadi pakai email ini nggak bisa karena sudah didaftarkan. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kita pengen belajar mengisi EDM, RKM dari akun atau dari password dan username yang akan kita terima dari admin pusat. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan. Tanya Pak. Ya, silakan. Dari Bapak siapa? Samsi Pak dari Kebumen. Ya, Bapak Samsi dari Kebumen, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, perkenalkan kami baru. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak. Yang pertama, kebetulan saya untuk tahun kemarin menjadi madrasah sasaran dan sudah memegang akun untuk RKM ini. Yang saya tanyakan, adakah perbedaan mungkin ada pemutahiran sedikit atau berapa dari yang kemarin dengan yang tahun ini Pak? Itu yang pertama. Apakah sama persis atau ada perbedaan? Kemudian yang kedua, ini yang sering ditanyakan di lapangan ini ya Pak. Itu ketika kita di lapangan nanti pasti akan ditanyakan untuk ngisi EDM, itu ya akan ditanyakan formatnya seperti apa, itu pasti pertanyaannya akan muncul. Sering muncul maksud saya. Pertanyaan yang sering muncul format untuk lampirannya. Nah, ini apakah ada format baku atau itu bebas saja atau mungkin yang beredar di internet itu bisa dipakai atau bagaimana itu atau ciri khas madrasah silahkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika mengisi level kita harus menyesuaikan dengan bukti fisik yang ada yang diupload. Apakah ada kontrol ya? Apakah di situ nanti ada kontrol antara bukti yang diupload dengan level yang diambil, itu apa ada kontrol apa tidak? Karena kadang-kadang kita cuma ngupload satu bukti saja kita level 4 bisa. Itu Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsi dari Kebumen. Ini kami akan mencoba menjawab 3 pertanyaan dari Pak Samsi. Nanti bisa dilengkapi sama Bapak Musta'in. Oke, yang pertama, apakah ada perbedaan EDM, RKM dari tahun kemarin? Ini bedanya sedikit Pak, bedanya sedikit. Kalau tahun kemarin indikatornya sampai 29, sekarang dipadatkan menjadi 26 indikator. Yang pertama, kemudian format mengisi EDM ini formatnya ada di Juknis, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum mengisi EDM kita ini dulu Pak. Kita sebelum kayak yang tadi kami sampaikan mengunduh itu. Coba saya login ya, saya login. Ini nanti saya share screen Pak sebentar. Jadi biar madrasah itu tidak ngarang-ngarang
Dari internet jangan. Nah, saya share screen dulu. Jadi formatnya sudah disediakan, Pak. Kita unduh dulu sebelum mengisi itu. Oke, berarti Ini. berbeda ya. Jadi di sini ada, nah, ini dokumen pedoman EDM. Jadi kita ngunduhnya di sini, Pak. Nah, jadi formatnya yang resmi dari akun Rekam Kemenagoidnya. Kalau di internet barangkali ada yang sudah dimodifikasi. Itu ya Pak, terkait formnya. Kemudian yang ketiga, untuk mengisi level apakah ada kontrol. Nah, ini kalau madrasah sasarannya luar biasa banyak. Ini makanya himbauan dari kemarin dari konsultan itu sebaiknya sesuai dengan keadaan objektif, Pak. Sebaiknya. Itu harapan dari sana, karena untuk kontrol dari sekian banyak madrasah sasaran ya sepertinya kerepotan. Nah, saya katakan begini karena ini pengalaman pribadi ketika mengisi latihan, Pak. Ini bocorannya, Pak. Kemarin di LMS U14 atau berapa yang mengirimkan screenshot, saya ngirimnya sembarang, Pak, tapi juga centang hijau. Centang hijau, tapi walaupun sudah centang hijau bukan kami duduk diam, kami tetap berusaha tentang apa itu Rekam di tingkat aplikasinya seperti itu. Jadi harapan dari konsultan, harapan dari pemerintah semuanya bahwa madrasah isilah EDM sesuai juknis, sesuai keadaan yang sebenarnya, yang objektif, namun bukan subjektivitas dari pengisi aplikasi, dari operator, namun diisi dalam keadaan yang sebenarnya. Dan bukti fisiknya sebaiknya selengkap mungkin, walaupun pengalaman pribadi kemarin yang mengisi tugas di LMS, yang screenshot, yang RKM kalau tidak keliru U14, itu saya asal aja, tapi juga centang hijau, Pak. Ya walaupun setelah centang hijau, setelah 100% saya revisi dan masih bisa. Nah, jadi begitu Pak Samsi dari Kebumen. Barangkali Pak Mustain mau menambahkan? Ya. Tadi yang pertanyaannya apakah ada kontrol ya kalau uploadnya sembarangan. Kontrolnya di masing-masing integritas madrasah, Pak, karena dari situlah akan ada penilaian untuk bantuan afirmasi. Jadi sejauh mana penyusunan EDM-nya itu kejujurannya dan programnya. Dari situlah nanti akan ada penilaian ya. Akan ada penilaian dari pusat mana yang layak untuk mendapatkan bantuan afirmasi. Demikian juga bantuan kinerja. Seperti madrasah negeri ini banyak laporan dari saya belum mengupload pengeluaran tahun 2001. Ya. Katanya karena tidak ada peringatan, saya gini lah, kalau tidak mau ngisi ya jangan mengharapkan bantuan kinerja. Kalau tidak mau mengisi ya karena negeri kan sudah punya DIPA, Pak, sehingga beda dengan swasta. Kalau swasta kan kalau tidak ngisi kan takut tidak akan diberi bos. Tapi kalau negeri kan sudah ada DIPA, sehingga Amisewu sebagian yang negeri itu agak ya karena mungkin aplikasinya katanya seabrek aplikasi. Tapi kemarin dijawab oleh Pak Farman, kalau negeri tidak mau mengisi Rekam ya jangan minta untuk berkesempatan untuk memperoleh bantuan kinerja. Ya karena seharusnya ketika menyusun DIPA itu harus menyusun Rekam dulu, sehingga Rekam baru dimasukkan ke DIPA. Itu jawaban Pak Farman semacam itu.
Oleh karena itu, marilah sama-sama kita sukseskan IDM Erkam ini. Semuanya adalah untuk prestasi madrasah. Kemudian yang lain tadi sudah cukup bagus, Mas. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin Bapak tanpa video, mohon Ya. maaf. Oke. Saya mau Ya. menyampaikan, saya dari TIK Dari Kota siapa, Ibu? Pekalongan. Pekalongan, Saya Ibu mencoba siapa? untuk masuk ke Erkam latihan, ya, dan ternyata berhasil. Tinggal registrasi, daftar dengan nama, kemudian NIK, kemudian email. Ya, benar yang disampaikan oleh Pak Mustain dan Pak Nailul. NIK dan email itu tidak boleh menggunakan NIK yang sudah digunakan. Harus NIK baru dan harus menggunakan email yang baru. Dan nomor register saya coba pakai nomor NSM salah satu bisa, Bapak? Ya. Bisa. Dan itu link untuk Erkam latihan sudah saya share di grup TIP TIK Jateng 2021. Oke, terima kasih Ibu Ya, atas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa ya? Dari Bu Ana, Kota Pekalongan. Oh, Ibu Ana. Yuna. Ya. Bu Yuna. Ya, itu telah tadi disampaikan Bu Yona berbagi pengalaman tentang bagaimana login di latihan Erkam, akun latihan Erkam. Jadi ada berbagai tip dan trik untuk bisa masuk. Itu dari rekan kita juga ada yang sudah bisa. Jadi bisa ditindaklanjuti barangkali setelah ini pengen masuk, bisa konfirmasi ke Bu Yona tentang langkah-langkahnya. Ini ya, saya nambah Mas. Oh ya? Testimoni yang sangat bagus dari Ibu Yona. Saya baca di grup pusat juga sama. TIP dan TIK ini sudah bisa masuk ke Erkam latihan. Nah, tadi saya sampaikan dan sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau sudah pernah NIK-nya sudah pernah dipakai, emailnya sudah pernah dipakai, silakan disiapkan NIK anggota keluarga yang lain. Jadi kemudian kalau ingin Bapak Ibu masuk ke madrasah, silakan Bapak Ibu bisa pinjam NSM madrasah yang Bapak Ibu kenal. Atau mungkin kalau admin kabupaten kan punya data ya NSM madrasah. Bisa dibuat untuk simulasi Bapak Ibu. Jadi dari Jarkom Pusat itu Mas Wahyu sudah memberi share, jadi Bapak Ibu sudah bisa akses ke Erkam latihan. Itu tambahan saya. Terima kasih Pak. Ini melanjutkan Pak Mustain, Nyun Sewu, saya sudah mencoba itu pakai NSM madrasah. Itu saya tambahin 00010 3 kali plus 1 itu untuk user, passwordnya sama, itu langsung bisa masuk Bapak. NSM salah satu madrasah itu. Jadi usernya pakai NSM, belakangnya ditambahi angka 0001, terus passwordnya sama dengan itu langsung bisa masuk. Dan ini sudah saya coba. Terima kasih. Itu untuk login madrasah ya, kepala ya? J untuk madrasah. Kalau NSM, belakangnya 1 itu kepala, kalau belakangnya 2 bendahara. Tambah nolnya 00 ya, 2 kali ya? 0 3 kali, ya. Terus belakangnya angka 1 atau angka 2. Oh, 0 3 kali? Iya. Oh, gitu. Silakan Bapak Ibu, ini Pak Bina Ansori juga testimoni menggunakan NSM madrasah, kemudian ditambah 001 itu login camat, 002 adalah login bendahara. Nah, nanti untuk tambah role staff itu dari Pak Kepala bisa menambahkan.
Mungkin ada testimoni yang lain Bapak Ibu yang ingin sharing, berbagi. Tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, ini Dari- bukan kaitannya dengan bagaimana cara masuk ke aplikasi rekam latihan, tapi ya barangkali ada kaitannya dengan fintech LMS ini gitu. Ya. Yang kami tanya dalam membimbing, membina atau mendampingi ke madrasah sasaran itu fintech-nya ada LMS dari provinsi atau pusat, gitu, itu satu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tugas yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan LMS ya. LMS itu kan dari masing-masing individu prosentasenya 10 atau bahkan sudah ada yang 99 kan begitulah. Apakah itu wajar ataukah memang harus sesuai dengan katakan ketentuan yang ditentukan, termasuk penilaiannya Pak Musta'in sama Pak Mengel, penilaiannya apakah nilai yang sudah didapat itu nanti akan ada akumulasi yang nantinya akan menentukan lulus atau tidak, termasuk proses pengulangannya. Oke. Dari Bapak siapa ya ini ya? Halo, MRMK dari Bapak siapa? Oke, langsung aja. Nanti ketika TIK melakukan pendampingan ke madrasah, adakah LMS? Ya, menggunakan LMS, Pak. Ini nanti kami share screen gambaran pendampingan. Bentar. Ini kami oke, ini sudah ketemu. Sebentar, kami share screen. Ya, jadi saya dan Pak Musta'in dan Pak Asik ini BIMTEK-nya awal September. Setelah seminggu kemudian ada BIMTEK yang sekarang sedang diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, peserta tim inti kabupaten. Nanti kalaupun mundur, kalau ya Pak ya, itu sekitar 1 mingguan. Kemudian disusul ada BIMTEK untuk tim inti madrasah. Dalam perjalanan BIMTEK tim inti madrasah ini ada pendampingan dari TIK, atau jika TIK-nya kurang nanti TIP atau tim pun bisa melakukan pendampingan dalam keadaan tertentu. Jadi LMS-nya itu sudah disediakan, Pak. Jadi nantinya BIMTEK-nya juga menggunakan LMS. Saya menduga sama seperti kita. Kemudian permasalahan atau kendala-kendalanya pun sama seperti kita. Seperti ada yang tidak bisa login, ada yang belum masuk ke LMS. Nah, nantinya permasalahan itu hampir sama dengan kita. Dan dari pihak LMS juga akan aktif untuk memberikan solusi tertentu. Juga bagi pihak madrasah, harapannya juga aktif mengecek email yang telah didaftarkan. Begitu Pak. Kemudian untuk LMS personal, untuk LMS itu ada yang sudah sekian persen, ada yang masih sedikit, katakanlah seperti itu jangan khawatir, karena ini sesuai dengan kesempatan kita untuk mengerjakannya, Pak. Seperti saya kemarin maju di awalnya banter, kenceng, tapi di akhirnya justru malah grafiknya turun.
Dan pengalaman pribadi saya, Pak, kan kemarin saya ada tugas fasilitator di NTB, di Lombok, itu otomatis saya off dari LMS ini. LMS-nya udah ditutup, tapi kita tetap bisa mengerjakan. Jadi jangan khawatir, ini berdasarkan pengalaman ya Pak, pengalaman saya pribadi, nantinya tetap bisa mengerjakan tugas. Saya sampai khawatir karena belum 100%, waktu itu 96, sekian persen. Nah, ternyata tetap bisa. Jadi capaian aktivitas, persentase itu memang bagi yang sudah tinggi biasanya manas-manas sih Pak. Tapi Bapak jangan sampai terbakar kayak gitu. Ikuti aja sesuai dengan kesempatan yang bisa Bapak lakukan. Kemudian nilai akumulasi, ini sepengetahuan saya itu yang dipakai nilai yang akhir. Yang dipakai nilai akhir, tapi itu berdasarkan pengalaman saya Pak. Jadi misal pertama nilainya 80, kemudian penasaran coba lagi malah 60, muncul di situnya 60 Pak, muncul di LMS-nya. Nah, maka strategi dari saya ketika sudah lulus, sudah melampaui KKM, itu saya berhenti. Misal sudah melampaui KKM KKM-nya 70, saya hanya 75, ya saya berhenti 75. Tidak mengulangi lagi. Dan itu yang dipakai seperti itu. Itu dari kami Pak, tapi barangkali Pak Mustain mau menambahkan, silakan. Bapak Ibu, ini saya yakin Bapak Ibu sudah menyelesaikan misi 1, misi 2, dan misi 3. Jadi kayaknya sebelum sinkronus 2 ini kan misi 1, misi 2, misi 3. Misi 4, 5 kan belum bisa dibuka ya. Nah, mulai hari ini nanti setelah sinkronus kedua 1 minggu ini baru Bapak Ibu membuka misi 4 dan 5. Kayaknya gitu ya pengalaman itu. Masa ada yang sekarang sudah sampai 90, saya kira kok belum ada. Belum ada. Jadi sinkronus ini kemarin Bapak Ibu nggak bisa membuka misi 4, nggak bisa. Baru bisa membuka misi 4 ya mulai hari ini. Jadi memang sudah diatur oleh sana. Maaf Pak Tain, ini dari share-sharean teman-teman di grup TIP, memang sudah ada beberapa di antara teman kita yang sudah menyelesaikan sampai 90% dan begitu. Sehingga misi yang terakhir itu juga kayaknya sudah terlampaui. Dan kebetulan nyuwun sewu, saya sendiri juga sudah sampai pada 87%. Artinya itu kan kita sudah bisa membuka misi yang terakhir itu kan. Itu Pak Tain. Oke. Ini tidak usah kecil hati karena waktunya masih 1 minggu Bapak Ibu, tidak usah. Tadi dan pengalaman Pak Nailul ternyata sudah ditutup juga masih bisa. Masih bisa ya. Jadi pengalaman saya ketika di hari-hari terakhir itu kenapa kok masih 98, 99. Ternyata ada beberapa sub yang belum saya buka. Nah, jadi pastikan hampir misalnya ya 1 minggu yang akan datang Bapak Ibu sudah hampir selesai. Kok masih belum bisa hijau semua? Nah, itu dicek mana yang belum dilihat. Mungkin ada video sambutan Pak Dirjen belum ditonton ya. Kemudian sambutan dari Pak Isom belum ditonton. Jadi kalau pengalaman saya dulu sebelum sinkronus kedua ini kami tidak bisa membuka misi keempat Pak. Jadi berarti ini sudah di loss ya. Tapi tenang aja karena waktunya masih cukup lumayan. Oke Mas, ini waktunya sudah cukup Mas ya nampaknya ya. Kita istirahat. Ya. Oke.
Mungkin saya menambahkan Bapak. Ya silakan Pak Tri Haryanto. Iya, mungkin saya berbagi pengalaman aja untuk tahun kemarin ya. Mungkin kalau masalah BIMTEK, masalah yang di LMS ini saya kira nanti bagi kita bukan masalah yang besar ya. Tapi justru nanti di lapangan yang menjadi masalah yang besar itu tersampaikan atau tidak pemahaman tentang implementasi EDM sama RKAM-nya. Karena ketika kita BIMTEK tatap muka saja kemarin banyak kendalanya. Sulit untuk memahamkan madrasah bagaimana mempraktekkan EDM sama RKAM. Malah justru ini yang mungkin nanti menjadi perhatian kita, bagaimana bisa menjembatani supaya madrasah betul-betul bisa mempraktekkan EDM sama RKAM. Karena mungkin bagi kita TIK ya, tidak berkepentingan secara langsung untuk mengimplementasikan EDM sama RKAM-nya, tapi bagi madrasah itu betul-betul nanti mereka harus sampai paham dan bisa mengimplementasikan. Itu yang mungkin menjadi tantangan kita sebagai TIK nanti waktu BIMTEK ya. Jadi kalau bisa nanti disinkronisnya itu betul-betul kita sampai bisa memahamkan kepada tim untuk memahami dan mengaplikasikan aplikasi tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Tri Haryanto. Ya, nanti untuk BIMTEK tim ini selain BIMTEK juga ada pendampingan dari TIK, Pak. Jadi tadi di sesi awal, sesi pertama ada yang menyampaikan bahwa ketika BIMTEK secara luring tatap muka banyak yang tidak paham lah, katakan ada beberapa yang tidak paham, namun ketika pendampingan justru lebih efektif. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapat akun, tadi sudah disampaikan sama Pak Mustain, akunnya kan sudah diberikan ya pakai NIK, katanya sudah bisa, silakan dikuasai, dipelajari sampai terampil tingkat tinggi, sehingga ketika nanti atau pendampingan di madrasah kita bisa sukses mengawal madrasah untuk mengisi EDM RKAM, kayak gitu Pak. Jadi cukup Pak dari saya Pak Mustain ya. Ya Pak, cukup Pak. Ini sesinya sudah selesai, maka akan diganti untuk sesi selanjutnya. Dari saya pribadi, Nailul Azmi, terima kasih atas semua perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Ditutup sama Bapak Mustain, Bapak. Oke, mari Bapak Ibu kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.